Dan di sore hari ini, ya terima kasih Bapak Insinyur Haji Reza Patria yang sudah menerima kami, dan alhamdulillah juga sudah mau bergabung di dalam perjuangan kami untuk revolusi ketahanan pangan. Jadi kita sama-sama menyuarakan ini. Kenapa? Bila dilihat ini 10 tahun ke depan, bila anak-anak muda tidak sadar akan namanya pertanian dan mulai terjun ke dalam dunia concern. Dia juga menyampaikan salam buat nanti semua untuk paguyuban untuk sama-sama concern di dalam dunia pertanian, ketahanan pangan, untuk mendukung Bapak Prabowo, untuk mengimplementasikan semua program-program Astra Cita yang salah satunya adalah ketahanan pangan di Indonesia ini. Nah, ini adalah menjadi satu komando buat kita semua. Ketika seorang pemimpin mau mengutarakan ketahanan pangan, tidak boleh ada bocor lagi, ya kan? Kalau bisa kita jangan impor lagi, kalau bisa kita yang ekspor. Nah, itu adalah menjadi tujuan kita sama-sama nantinya. Bagaimana Paguyuban Pariban 08 ini bisa merealisasikan, membantu pemerintah untuk bisa, ibaratnya perjuangan tidak sia-sia, Pak. Ya, tidak ada harga, pasti akan ada yang bayar. Tuhan akan memberikan rahmat. Dan akhirnya itu mengalami kepada kita semua. Nah, program-program tadi yang dilihatkan dari ketahanan pangan pun kami sudah sampaikan ke Dewan Pelindung, dan dia sangat menyetujui program ketahanan pangan tersebut. Aplikasi digital, tapi ini tidak akan bisa terrealisasi kalau dibilang tidak disuarakan oleh pemuda-pemuda. Seperti contohnya ketika contoh seorang pemuda adalah Mas Gibran, ya, yang sudah akhirnya menyuarakan ke anak muda bahwa ingat akan politik, concern akan politik, bahwa masa depan mereka yang akan pegang nanti ke depannya. Nah, sekarang ini kita apakan, mesti anak-anak muda, milenial dan Gen Z. Misinya yaitu untuk ketahanan pangan, gimana kami merekrut para milenial, ya kan, supaya mau terjun ke dunia pertanian. Karena sekarang ini di dunia pertanian ini sangat minus dengan regenerasi. Itu visi misi kami. Berpikir mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, seandainya tidak ada regenerasi petani kita, ketahanan pangan kita bagaimana? Iya, itu aja. Nah, mungkin saya tidak bisa menyampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ba'du. Senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya pada siang sore hari ini kita berkumpul bersilaturahmi dalam rangka bagaimana kita bersama-sama memajukan Pariban 08 Indonesia Maju ini untuk mendukung program Prabowo Gibran. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Satu kebahagiaan, kehormatan sendiri saya diundang pada siang hari ini. Terima kasih dan bisa bersilaturahmi pada siang sore hari ini. Tentu saya senang dan berbahagia bisa bergabung dengan Paguyuban Pariban 08 Indonesia Maju yang concern, fokus, serius, bersungguh-sungguh ingin terlibat aktif agar Indonesia menjadi bangsa yang maju, yang adil dan makmur melalui program ketahanan pangan. Jadi beliau ingin bangsa ini berdaulat atas pangan. Kalau kita bedah sedikit, memang sudah seharusnya Indonesia ini menjadi negara maju, setidaknya termasuk negara yang sangat penting. Karena apa? Karena tanahnya subur. Beberapa ahli strategi, ahli perang yang melihat ke depan bahwa nanti kira-kira mulai tahun 1957 diperkirakan tanah yang tandus, padang arafah
seperti di Timur Tengah, tapi di belahan dunia bagian selatan, termasuk Indonesia. Maka menurut para ahli, masuk menjaga ketuhanan bangsa kita, termasuk tanah kita, sejengkal pun tidak boleh bergeser. Kedua, memang kita punya alhamdulillah 2/3 lautan. Lautan kita ini luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Ikannya luar biasa, jenisnya, kualitasnya, jumlahnya luar biasa. Yang sampai hari ini negara-negara. Jadi kalau dua ini difokuskan, udah, harusnya kita bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Bahkan tadi betul kita bisa mengekspor, menjaga kedaulatan kita. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini dan sebelumnya sejak awal fokus di sini. Saya sangat senang dan mendukung. Juga harus melalui sistem. Jadi sistem tak terkalahkan. Saya selalu menyatakan bangunlah sistem. Makanya negara yang maju itu punya sistem. Seperti di Jepang itu, kita heran ini negara kok sebentar-bentar ganti perdana menteri. Ganti perdana menteri. Kenapa? Yang pertama karena pemimpinnya punya integritas yang tinggi. Ketika salah sedikit saja, ada di satu negara cuma gara-gara, tapi karena dia punya sistem, siapapun perdana menteri sekalipun yang tertinggi jalan berganti secara sistem demokrasinya, sistem alamiahnya, semuanya ada sistem. Jadi kalau ada sistem semuanya jalan. Sama seperti mobil kan udah ada sistem. Ketika dikontak jalan ya sudah semuanya bergerak. Nah itu namanya sistemnya. Nah teman-teman sudah membangun sistem yang baik, saya apresiasi teman-teman. Dan memang urusan pangan ini harus dibangun sih. Saya kira sudah bagus teman-teman, saya dukung. Apalagi tadi mau fokus generasi muda, di PR juga yang tidak kalah penting. Di Indonesia ini jumlah yang berkurang ini apa? Bicara pertanian. Satu, lahan. Kedua, pertanian berkurang karena perumahan, industri yang harus dikelola. Di beberapa negara itu panennya udah bisa 2 kali, 3 kali. Nah, kita juga harus minimal 2, 3, 4 kali panen. Itu dipikirkan. Kalaupun ada program tumpang sari dan sebagainya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah tadi yang berkurang apa bicara pertanian? Generasi mudanya malu jadi petani. Ya, betul. Jadi nelayan malu, dipikir ini pekerjaan apa? Padahal ini pekerjaan yang sangat mulia, ya. Menjaga kedaulatan pangan, menjaga kedaulatan bangsa, untuk kepentingan usaha perut kan penting, betul. Untuk ekspor dan sebagainya. Dan yang tidak kalah hebatnya, banyak negara yang maju pangannya jadi orang kaya. Betul. Di negara maju itu orang kaya semua, petani-petani itu tidak hanya punya lahan, punya traktor, punya pabrik sendiri dan sebagainya. Nah ini PR teman-teman kita semua di Pariban 08. Selain bikin konsep digitalisasi, mengajak generasi muda, tapi tolong dipikirkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa menjadi petani itu satu, pekerjaan yang mulia, jadi nelayan juga begitu. Kedua, tidak sulit. Ketiga apa? Jadi orang kaya, menghasilkan, yang tidak kalah sama orang yang kerja di kantoran, tidak kalah dengan wirausaha, tidak kalah dengan pengusaha. Nah ini tolong. Caranya bagaimana? Sederhana. Coba dicek di banyak negara yang menjadi generasi mudanya, petaninya, nelayan kaya, karena fokus pada tadi pertanian dan kelautan. Salah satu cara bisa diekspos melalui sosial media dan sebagainya, sehingga masyarakat kita khususnya generasi muda jadi melek, jadi ngerti, jadi oh rupanya di banyak negara banyak petani, tidak malu bahkan bangga, tidak miskin bahkan kaya. Ini salah satu, saya kira PR kita selain tadi sudah luar biasa.